yang harusnya berhasil mendapatkan poin tambahan. Tapi di sisi lain, bisa dibilang juga di sini Jokernya terlambat untuk membuka vision. Dia baru level 3. Dia membutuhkan saat ini adalah trap di mana keberadaan dari para pemain Monarki ini sudah diketahui. Oke, trap sudah dipasang. Episolero belum dikeluarkan, R7. Oh, terkena di sana. Mau masuk kah? Mau soliter kah? Belum ternyata. Lebih milih untuk menunggu saja. Fokus untuk membersihkan lane aja. Belum ada team fight yang cukup mengkhawatirkan dari kedua tim. Masih sama-sama bermain aman. Dapetin buff yang terlebih dahulu. Landing phase, bersihkan minion. Belum ada gigi-gigi yang dilakukan oleh mid laner dari masing-masing tim. Yes, lihat dari keberadaan komposisi map ya. 50% dipegang Geekfarm di arah bottom, 50% dipegang RRQC di arah top lane. Tandanya berarti di sini trap dari seorang Selena Finn itu lebih banyak di atas dibandingkan di arah bottom. Harusnya kayak gitu karena dia lebih percaya diri untuk merotasi ke arah atas. Sedangkan itu para pemain dari tim Geekfarm kali ini berbahaya banget. Udah melakukan rotasi ke arah bottom lane dan Lemon sepertinya udah tahu dia mundur kali ini Bung Hornet. Yap. Jarang bahas ya. Kita akan melihat juga di arah tengah masih mencoba untuk mendapatkan level ya. Sudah level 7. Tapi yang ada Lemon di bawah mulai sedikit diharas pelan-pelan dan di arah atas. Ipin apa tergantian dapat upgrade dan diamankan oleh senggolan naganya dari seorang R7. Ya, bakal coba ditukar dengan adanya turtle di arah bottom lane, tapi apakah mampu? Dan kita lihat sini para pemain dari tim Geekfarm berhasil mendapatkan turtle-nya. Setidaknya tidak rugi-rugi bandar, tapi benar walai. Iya, tapi setidaknya dapat satu buah turtle. Purify. Oh my god, Purify digunakan, dia tahu bakal coba diloncatin sama LJ dan timing yang tepat digunakan oleh seorang Doyok. Tapi ingat, Doyok nggak ada 90 detik ke depan, nggak ada lagi Purify yang untuk digunakan di saat fight. Walai, kita lihat di arah bawah juga dari Lemonnya. Berhadapan seorang Ramzu masih mencoba sama-sama ingin zoning, tapi ini benar-benar gokil sih ya. RRQ bisa ditahan sama Geekfarm di menit awal, benar-benar kayak saling menguntungkan gitu loh. Dan dari atasnya juga dapat gengki ke arah Gatot Kaca, tapi mereka dapat turtle juga. Yes. Dan benar-benar tempo permainan tuh masih kayak gak terlalu agresif, sama-sama bermain aman, sabar ya kan. Nah, untuk kali ini harusnya bisa dibilang ada pertukaran laning. Dan sudah benar sekali pertukaran laningnya didapatkan oleh Lemon dan juga R7. Lemon kali ini bakal lebih ke arah top lane. Kenapa? Karena udah ada satu turret diamankan oleh tim Araki. Yes, dan visionnya selalu dibuka sama Mountain Shock-nya ya, dari seorang Doyok. Kita lihat juga di arah bawah, LC setengah darah harus berhati-hati berfireball langsung dikeluarkan Tempest of Blade di arah mid-nya dari seorang Sin. Coba untuk balik lagi ke arah belakang, ada Lemon. Polistar Moon-nya mengenai seorang Joker. Tapi apa tergantian flicker dari seorang Lemon. Iya kali ya, tapi ternyata ada seorang Ramzu flicker lagi. Last insanity, Lemon second eye. Masih bisa survive, bertahan Lemon. What happened? Ramzu berhenti bergerak dan satu buah bisa Romanes seorang jatuh dan di arah belakang. Bapaknya dimakan. Ada cicak-cicak di dinding tadi. Lemonnya udah berubah menjadi cicak yang ganas. Ramzunya dijepit. Oh my god. Ini yang tadinya diunggulkan oleh tim Geekfarm malah membuat Geekfarm terperangkap. Wow. Ini benar-benar team fight yang cantik banget. Dari tim RRQ benar-benar sabar banget ketika Sinnya sudah mulai maju. Dia mundur dan backupnya pelan-pelan datang. Mencoba untuk melindungi dari Lemonnya. Dan Lemonnya juga masih bisa survive. Bahkan Lemonnya dapat 1 point kill tadi. Dia maju lagi. Yes. Dan langsung ngajar dengan sarung-sarung cantiknya Esmeralda. Selendang. Oh iya maaf. Gak pakai sarung Tadi dia. lu bilang season lalu sarung. Selendang dari dulu. Ya udah sarung nggak kalau season ini deh. Oh, oke, ganti sarungnya, tapi kita lihat sini Turtle Kembai mandiri kali ini mencoba untuk didapatkan oleh tim RRQ untuk pertama kalinya, karena yang pertama didapatkan oleh tim Geekfarm. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Bung Cornet, kali ini berbedaan, poin killnya jauh banget. Kayaknya dari tim Geekfarm mereka nggak boleh paksa tim fight lagi. Dan tadi kenapa Ramzu berhenti ya? Tadi ya Ramzu agak sedikit berhenti loh. Ketika dia ngeluarin Last Insanity, dia nggak ngebakar Lemon lagi. Dia diem aja di situ. Kalau misalnya dia ngebakar Lemon, mungkin beda cerita. Dan Ayam Jago nggak punya apa-apa kali ini. Dari Tora apa dia mencoba untuk mengganggu, tapi ada cicak-cicak di dinding dia merayap. Dan Doyok terkena Hurricane Death, bakal coba dipaksa dan Air Seven berhasil mendapatkan Doyok dari top lane. Ipin masih bisa bertahan dari top lane, bakal coba digigit. Ada Polpa pemain Kupa dan gak bisa bertahan. Terlalu tertrok. Lihat cicaknya benar-benar perkasa
Bung Cornet di arah top lane. Yes, Ipinnya masih mencoba untuk bertahan, tapi tidak bisa ternyata. R7 damage-nya terlalu besar dan mendapatkan 1, 2, 3, bahkan 4 hero dari Geek Farm yang tiba-tiba langsung hilang. Ini momen yang benar-benar krusial sih. Ini Geek Farm kalau misalkan melakukan kesalahan demi kesalahan seperti tadi, tampaknya RRQ Hoshi yang benar-benar akan memegang game ini. Ya, Arashi Hoshi dapetin juga blue buff dari tim Geek Fam kali ini. Oh my god. Lihat, dive in dari Cicaki, dia nggak peduli loh apapun yang terjadi. Masuk aja bosku, dia punya bloodlust dan pasifnya itu nyedot darahnya kayak gitu, langsung kubur-dubur. Yap. Aduh, sumpah nih orang. Yap. Dan kita lihat juga dari kedua tim masih mencoba untuk dapetin buffnya. Dari seorang Link juga belum terpick up sama sekali. Finn mencoba untuk membuka dengan trapnya. Langsung dikeluarkan bisa arrow-nya. Belum ada backup juga. Hati-hati Finn tiba-tiba dibakar oleh Ramzu. Flicker mencoba untuk kabur, tapi ternyata tidak dikejar oleh teman-teman dari Geek Farm ID. Sebenarnya bukan beberapa hari, malah kemarin ya kita sempat ngobrol buat apa, apakah Valir masih mampu. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Tapi kali ini lihat Lemon mencoba mengantarkan Volis, namun ke arah belakang ayam jago nggak bakal jadi ayam geprek di sana. Dia masih santai aja. Dan kita berdebat ya Bung Cornet kemarin, apakah Valir masih compete di dalam scene kompetitif? Kalau aku sih enggak ya, maksudnya dalam artian Bukan menjadi apa? bukan menjadi top priority ya. Oke. Masih menjadi pilihan, cuma tergantung gameplay juga. Dan ini pembahasan yang dilakukan juga sama coach kita juga kebetulan. Benar banget. Dan bisa dibilang top priority karena Selena. Masalahnya bukan kamu yang main, kalau kamu yang main itu culun Valirnya Pak. Iya, Itu bener makanya debat saya sama kamu. Bener banget ya. Tapi kalau ini beda jago lah, ya. pro player mah di tangan pro player semua hero juga jago, beda. Benar banget. Doyok aja ya pernah jadi top Supreme 7 Valir Indonesia. Gitu ya. Yes, benar banget. Tapi kali ini Finn bakal coba digigit oleh Sin Polpa. mulai masuk. Sin masuk, Tempest of Blade untuk mundur defensif saja, terkena satu bisa raw dari seorang Joker. Kali ini masih bertahan, lihat digigit lagi Polystar boy karena salah Joker. Tapi Jokernya masih flicker karena belakang. Dan LJ-nya belum bisa menangkap dari pemain Geek Farm ID. Belum ada yang langsung dive. Dan tampaknya mereka lebih milih untuk ngecuri buff-nya terlebih dahulu. Dan menunggu harusnya untuk Bapak Lord yang terhormat muncul di Lane of Dawn. Yes, benar banget. Kita lihat di sini Ipin juga masih bertahan, gak bisa rotasi. Bisa dibilang para pemain dari tim Geek Farm dibekuk dari laning pace-nya. Nggak bisa kemana-mana. Sekarang Ipin mau ditaruh di samping, dia nggak bisa bertahan. Dia bisa clear minion, tapi dia nggak bisa sustain ketika di gig. Sedangkan itu, Ramzu dibutuhkan di saat team fight dengan adanya Last Insanity, Bung Cornet. Yes, benar banget. Mengamankan buff terlebih dahulu dari seorang Sin. Mencoba untuk menunggu 31 detik lagi. Untuk Lord akan muncul dari laningnya. Semua udah dipush dengan 30.000 gold didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Yap. 30.000 network diamankan oleh RRQ Hoshi. Yap. Kenapa sih kamu? Tek banget gua. Oke, kali ini kita lihat di Geek Fam, mereka udah bisa membawa game ini ke 10 menit. Ingat, Doyok itu sebuah marksman dan satu habis arrow kena ke arah ayam jago. Nggak bakal Kenapa di-follow up. marksman apa? Selesaikan dulu dong. Ya karena kalau misalnya Yap. dia dibawa ke arah late game banget ya, Yap. ini bakal sakit banget. Kalau dia bisa ngindarin semua crowd control yang dimiliki dari RRQ, ya. Oke. Iya, itu bener-bener damage-nya bakal bisa ngeber seorang Link. Oh, tapi lagi-lagi ya, kayaknya Sin tuh gunanya ya. Dia tuh bener-bener kayak Finch Boys. Dia masuk ke musuh. Dia tanpa sampai balik lagi. Kayak gunanya tuh buat ngebaiting-baiting terus kayak nge-trigger dari teman-teman Geek Farm untuk mengeluarkan source ultimate-nya. Ya. Do you agree with me? Yes, tapi bukan hanya itu aja. Kalau misalnya berhasil juga, itu bakal benar-benar dipakai trigger langsung Hurricane sekarang seorang Ipin. Biar gak bisa Avatar of Guardian dan Ramzu. Sekarang diajar lagi, immortality-nya pecah. Dan nampaknya dia tidak bisa untuk survive. Langsung di-commit sama seorang Sin-nya. Yes, bukan hanya itu aja. Lord sudah melenggang bebas di arah top lane. Ini tandanya kalau mereka berani Lord di bawah menit 12, mereka yakin mereka bisa nembus inhibitor dari tim Geek Farm dengan Lord ini. Karena kalau mereka nggak yakin, mereka nggak bakal ngambil Lord itu di bawah menit 12, Bung Cornet. Bener, tapi nggak ada blue buff kayaknya dari seorang Sin. Lalu kita lihat, oh ya, blue buff-nya diamanin oleh seorang Lemon dan juga Finn.
Finn juga, ya Finn sama Lemon kali ini langsung Oh, sama belakang. kena masuk ke arah belakang dan Stephen Somplet karena seorang Joker. Tapi tampaknya LC diamankan begitu saja dan fokus dari R7-nya untuk mendapatkan inhibitor turret-nya. LJ, Sin sekarang tapi masih bisa survive balik lagi ke arah belakang. Dan kayaknya R7-nya yang bakal menjadi damage dealer terbesar untuk sekarang, Ranger Mas. Lihat ada cica-cica di dinding diam-diam berlari Winter menuju ke arah Tracer. sana. Winter Tracer Polistarmu ke arah belakang dan cicaknya dipukul mundur dibakar, tapi kali ini langsung ada Polistarmu lagi dan lagi. Objektif Gaming di menit yang ke-12 ini Winternya hilang Hurricane Death. semua bukannya, tapi Lemon terbakar, terperas jeruk Lemon di arah top lane. Yes, benar dan dari Sin yang mulai balik lagi sudah dapat blue buff ya. Tempo Somplet ke arah seorang Dayang dan langsung hilang itu saja. Langsung masuk, ini dia wave-nya sudah mulai masuk tapi tampaknya masih bisa ada Lassie Sanity. Dan Duar meledak karena seorang Akai. Masih bisa di-def, masih R7 mencoba untuk cabut ke arah belakang dan masih bisa di-defend oleh teman-teman dari Geek Farm ID. Geek Fam ID menunjukkan keperkasaan yang mereka masih bisa bertahan kali ini dari serangan Wave Lord yang pertama. Dan Ayam Jago kali ini bakal Soliter. coba Soliter dan Oh oh my god, double Walai. kill. Lihat Soliter dan juga di sini wipe out didapatkan oleh tim RRQ. RRQ still strong walai. Dan tampaknya ini dia game yang pertama. RRQ luar biasa.